Jokowi. Ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya nggak, Bang? Ya, sampai tahu. Oh, enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dan yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat, kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya, patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani. Ngabalin tuh kan mengatasnamakan istana. Iya. Nggak apa itu, siapa itu, nggak setuju dia. KWK itu dikembalikan, ramai itu. Iya. Kan masih ada di. Iya, saya mendengarkan itu. Iya kan, nggak usah itu, ini siapa yang wakili rakyat macam-macam gitu. Iya. Katanya mewakili istana, meskipun selama 5 tahun saya di istana, saya tidak pernah Pak Ngabalin ini bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak. Iya. Sepengetahuan saya, sehingga saya Pak Ngabalin tuh kok sering atasnamakan istana apa presiden, kapan yang ngomongnya sama dia? Iya. Kadang-kala dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia tidak pernah tuh ada di istana. Iya. Nah, saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan masih menteri tahu. Iya, tapi Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden, gitu. Ya tidak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa, saya tidak tahu. Oleh sebab itu tidak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang? Media juga yang sana sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Nggak ada, dia nggak pernah ada di istana. Iya, jangan-jangan dia yang ngaku, Pak, saya orang istana. Nggak tahu gitu. saya hanya sampaikan ke Anda. Kenapa Pak Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana? Nggak pernah, saya kan sangat sering di istana. Iya. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama, kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir. Iya kan, ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Saya sampai sekarang bertanya, siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu. Di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya nggak ada dia, nggak pernah ada di istana. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih mungkin mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada, gitu. Jadi misalnya nih, kowe milih bupati atau milih gubernur, pas mbok milih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Nah itu kalau dalam kaidah Ahlussunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah, asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu nggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu nggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh pas proses soleh jebule tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal ya, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mergo la imamun husum khairun min fitnatin.